Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan dan kebahagiaan, baik hari ini, hari esok, dan seterusnya sampai di alam barzakh, bahkan sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang definisi toharoh, tentang bentuk-bentuk bersuci dan alat bersuci, di mana diantaranya yaitu adalah air. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang air, di mana air itu secara garis besarnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu air suci dan mensucikan. Yang kedua adalah air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan. Yang ketiga adalah air najis atau air mutanajis. Kita mulai dari air yang pertama, yaitu air yang suci mensucikan, atau bahasa Arabnya tohir mutohir, atau dengan bahasa lainnya yaitu ma'un tohur. Artinya air ini memang suci dan sekaligus bisa mensucikan benda lain. Air ini oleh ulama fikih disebut dengan air mutlak. Ada setidaknya 7 jenis air yang termasuk ke dalam kategori air mutlak ini, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air yang berasal dari mata air salju, dan air hasil hujan es. Semua itu dengan catatan tidak ada pengaruh yang menyebabkan sifat air berubah. Sifat air ini maksudnya adalah rasa, bau, dan warna ya. Jadi kalau nanti di bab air kita bicara tentang sifat air, yaitu berarti rasa, bau, dan warna ya. Diingat-ingat itu ya. Jadi gampangnya air mutlak itu atau air yang dapat dijadikan alat bersuci itu adalah air yang turun dari langit atau keluar dari bumi dengan sifat asli penciptaannya. Tetap dengan catatan selama tidak ada hal-hal yang menyebabkan sifat air itu berubah. Seperti sudah menjadi kopi misalnya, maka itu sudah tidak mutlak lagi namanya, sudah bernama kopi. Atau sudah menjadi kuah misalnya, maka namanya juga sudah bukan air, tapi kuah. Tapi kalau sifat air itu berubah hanya karena didiamkan dalam waktu yang lama, lalu baunya menjadi tidak enak, itu tidak apa-apa, masih bisa dijadikan alat untuk bersuci. Atau misalnya air berubah karena hal-hal yang tidak bisa dihindarkan, seperti air yang ada di daerah yang mengandung banyak belerang misalnya, sehingga airnya bau belerang meskipun tidak ada belerang di dalam tempat airnya itu juga tidak apa-apa, masih bisa dijadikan alat bersuci. Atau misalnya ada air yang berubah karena benda-benda yang biasa ada di dalam air seperti lumpur, lumut misalnya, maka itu juga tidak mempengaruhi kemutlakan air. Artinya apa? Artinya masih bisa digunakan untuk bersuci. Termasuk ke dalam kategori air mutlak ini ada namanya air musyammas. Air musyammas itu apa? Air itu dipanaskan atau dijemur di bawah terik matahari. Ini asalkan airnya memang air mutlak, maka tetap saja dihukumi suci dan dapat dijadikan alat bersuci. Hanya saja hukumnya makruh jika digunakan pada badan, seperti berwudu, mandi. Tetapi kalau digunakan untuk pakaian misalnya, untuk mencuci, itu tidak makruh. Akan tetapi perlu diingat juga ini, bahwa air musyammas ini hanya bisa makruh jika ada 3 unsur. Dan 3 unsur ini harus dipenuhi semua. Yang pertama, memang dipanaskan di bawah terik matahari secara langsung. Jadi bukan dalam suatu ruangan kita menaruh air, terus karena kebetulan matahari panas sampai bisa menembus hawanya sampai bisa membuat air itu panas misalnya. Itu tidak masuk. Artinya apa? Artinya tidak dinamakan air musyammas. Kenapa? Karena tidak dipanaskan di bawah terik matahari. Syarat yang kedua yang membuat air musyammas itu makruh digunakan, yaitu
Air musyammas itu memang berada di daerah yang beriklim panas seperti di Mekah dan Madinah dan negeri-negeri lainnya yang memang terkenal panas. Jadi kalau di Indonesia ini air musyammas tidak makruh dipakai, baik pada badan atau pada pakaian. Dan bukan cuma itu, di negara panas itu tadi memang sedang musim panas. Jadi meskipun di Mekah atau di Madinah, kalau sedang musim dingin, lalu menjemur air, ya tidak makruh dipakai. Kenapa? Karena tidak sedang musim panas. Dan yang ketiga yaitu wadah air itu harus terbuat dari logam selain emas dan perak. Seperti besi atau tembaga misalnya. Jadi tidak makruh kalau wadahnya menggunakan ember atau sejenisnya yang biasa kita gunakan di rumah-rumah itu. Nah, jika salah satu dari 3 syarat ini ada yang tidak terpenuhi, maka tidak apa-apa menggunakan air musyammas, baik itu untuk badan atau untuk lainnya. Artinya tidak makruh. Jadi harus ada 3 unsur itu. Yang pertama, memang dipanaskan di bawah terik matahari. Yang kedua, berada di daerah yang panas dan sedang musim panas. Dan yang ketiga, wadah airnya itu terbuat dari logam selain emas dan perak. Kalau terbuat dari emas dan perak maka tidak apa-apa. Kemakruhan menggunakan air musyammas ini kalau memang dalam keadaan normal. Kalau memang tidak normal, misalnya tidak ada air, adanya cuma air musyammas, maka tidak makruh, tidak apa-apa dipakai. Dan juga kemakruhan air musyammas ini hanya berlaku ketika airnya sedang panas, artinya masih ada hangat-hangatnya itu. Kalau memang sudah dingin, tidak apa-apa, tidak makruh digunakan baik di badan ataupun di baju. Karena kemakruhan air musyammas ini adalah petunjuk dari dokter, di mana kata dokter, matahari dengan intensitasnya yang tinggi itu dapat memisahkan elemen-elemen yang ada pada logam itu, sehingga ketika elemen-elemen yang terlepas mengenai tubuh kita, maka dikhawatirkan kita akan terkena penyakit, namanya penyakit kusta katanya. Ini keterangannya ada di kitab Al-Bajuri halaman 35. Al-Bajuri juz 1 halaman 35. Percetakan Daru Ihya Ud-Duras Al-Arabi. Nah, itu saja sedikit penjelasan tentang air mutlak, yaitu air yang dapat dijadikan alat bersuci. Selain air mutlak ini, maka tidak boleh dijadikan alat untuk bersuci. Meskipun air itu sendiri suci, dirinya sendiri memang suci. Contohnya bisa diminum seperti air kelapa misalnya. Itu tidak termasuk air mutlak. Meskipun suci boleh diminum, tetapi tidak boleh dijadikan alat bersuci. Atau nanti di penjelasan selanjutnya misalnya tentang air mustakmal misalnya, itu suci tetapi tidak bisa dijadikan alat untuk bersuci. Atau air yang berubah dengan hal-hal yang sifatnya suci, misalnya karena sabun, misalnya yang kebanyakan sabun, itu tetap suci airnya, tetapi tidak bisa dijadikan alat bersuci. Kalau memang perubahannya itu sampai menghilangkan kemutlakan air. Insya Allah penjelasannya setelah ini, di konten berikutnya kita akan bicara tentang air yang suci tetapi tidak dapat dijadikan alat bersuci, atau tohir ghairu mutahhir. Begitu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.